Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Qin Xuan. Qin Xuan. Qin Xuan. Kamu di dalam ya? Sitong, kok kamu udah bangun? Aku kayaknya dengar suara Mengki. Kamu salah dengar kali. Udah selarut ini, kok dia bisa di sini? Aku antar kamu balik istirahat ya. Oke. Mama, tadi malam aku lihat Bibi sama Papa di kamar. Xiao Yu. Maksud kamu tadi malam bibimu datang? Iya, Xiao Yu, itu pasti bibimu lagi ngobrol sama papa. Lagian hubungan bibimu sama papa kan emang udah baik dari dulu. Dia datang ngobrol sama papa, itu wajar kok. Nanti omongan kayak gini gak boleh diulang lagi ya, ngerti? tapi Si Aoyu, jangan ganggu ibumu makan. Lagi pula, kamu mau telat sekolah. Cepat makan. aku mengerti, Ayah. Si Aoyu, tadi malam kamu lihat apa? Aku tidak melihat apa-apa. Bagus. Bilang juga begitu pada ibumu. Kalau tidak, kelinci peliharaan kesayanganmu itu akan kubunuh dan kubuat sup. Aku mengerti, Ayah. Aku mengerti. Bagus. Ayah akan mengantarmu ke sekolah. Sitong, kenapa kamu di sini? Qin Xuan, tadi aku seperti menyentuh sesuatu yang aneh sekali. Seharusnya jatuh di sini. Seharusnya jatuh di sini. Kenapa tidak ada? Tidak ada apa-apa kok. Jangan dicari lagi Sitong. Ayo, ikut aku ke bawah. Siapa yang datang? Siapa? Nanti juga tahu. Kak Sitong. Menci, kamu datang? Kak Sitong, kebetulan aku lagi ada urusan di sini. Sekalian mampir lihat kakak. Urusan? Sitong, bukannya aku udah bilang sama kamu waktu itu, perusahaan Mengki punya asuransi, sangat menguntungkan. Hari ini aku minta dia bawa kontraknya ke sini, biar kamu lihat-lihat. Asuransi kecelakaan ini. Jumlah santunan kematiannya sampai 100 juta. Asal penerima manfaatnya ditulis namamu. Kalau orangnya meninggal, 100 juta ini bakal jadi milik kita semua. Pasti mahal banget ya. Kalau gitu mending jangan dibeli deh. Kak Sitong, kakak ipar udah bayar uang mukanya. Ini juga bentuk perhatiannya. Kamu ini jangan menolak dong. Ini sangat menguntungkan kok. Baiklah kalau begitu. Kak Sitong, sini. Kamu tanda tangan di sini. Ya, tinggal cap aja. Udah beres. Tunggu. Sitong, kok kamu gak tanda tangan sih? Ada yang gak kamu ngerti ya? Bukan. Aku punya satu permintaan. Kak Sitong, permintaan apa? Bilang aja. Aku mau penerima manfaat polis asuransi ini ditulis atas nama Qin Xuan. Sitong, ini kan asuransimu. Kok bisa atas namaku? Qin Xuan, kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nggak hidup lagi. Kamu baik banget sama aku. Aku harus kasih kamu jaminan. Kalau suatu hari aku nggak ada. Jangan ngomong gitu. Pokoknya aku gak setuju. Kamu setuju aja ya. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak mau tanda tangan. Baiklah, aku setuju. Gimana lagi? Aku kan sayang kamu. Dasar bodoh. Malah bikin pekerjaanku lebih mudah. Kak Sitong, kontraknya sudah beres. Kamu langsung tanda tangan aja, terus tinggal dicap aja. Kak Sitong, kalau gitu kamu istirahat aja ya. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku antar Mengki dulu ya. Oke.
Ngapain sih? Takut apa sih? Dia kan cuma orang buta. Gak bisa lihat juga. Jalang kecil. Menci, kamu belum pergi. Kak Sitong, Aku lupa ambil HP-ku. dasar jalang ini. Jangan-jangan dia cuma pura-pura buta. Kalau gitu, biar aku coba aja. Jangan macam-macam. Dasar wanita gila, kenapa kamu tadi impulsif banget? Kenapa? Kamu kasihan. Aku kasih tahu ya, Kinsun. Kita berdua sekarang ada di kapal yang sama. Jangan lupa, karena aku, kamu bisa seperti sekarang. Aku udah muak dengan hidup seperti ini. Kinsun, kontraknya udah ditandatangani sekarang. Cepat bilang, kapan kau akan habisi wanita itu? Bisa tidak sih kau pelankan suaramu? Sekarang aku lebih berharap dia mati daripada kamu. Kan kita baru saja tanda tangan kontrak. Tenang saja, malam ini aku akan kirim dia ke neraka. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Kak, kenapa kau di sini? Monkey, katakan padaku, hubunganmu dengan Chin Suan itu sebenarnya apa? Tadi aku melihat kalian berpelukan. Dia itu suami Kak Sitong. Keluarga Sia mengadopsi kita dulu. Mereka sangat berjasa pada kita berdua. Kau tidak boleh. Aduh kak, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak mau bekerja di perusahaan yang lama lagi. Aku mencari kakak ipar agar dia bisa menempatkanku di perusahaan kita. Lalu aku memeluknya tanpa sadar. Tidak ada apa-apa kok. Baguslah kalau begitu. Nanti perhatikan tingkah lakumu. Agar orang lain tidak bergosip. Ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah malam ini, kamu akan jadi nyonya rumah ini. Si Sitong. Bukankah kau bilang dia pasti mati malam ini? Ada apa denganku? B. Tidak apa-apa. Kenapa dia baik-baik saja? Kenapa aku mendengar suara Mengki? Apa Mengki datang? Kak Sitong, aku di sini. Aku karena masalah kontrak. Belum dibahas tuntas. Jadi aku sengaja datang untuk membahasnya lagi dengan kakak ipar. Betul. Kontraknya ada di ruang kerja. Kita bicara di sana saja. Kenapa kau begini sih? Bukankah kau bilang akan membunuhnya malam ini? Pasti Xiaoyu yang mengambil pengering rambut itu. Bagaimana bisa seorang anak kecil merusak rencanaku? Kalau begitu, kita buat saja kecelakaan mobil. Bunuh saja mereka berdua. Kau gila. Aku rasa kau benar-benar gila. Xiaoyu itu putri kandungku. Harimau buas pun tak makan anaknya sendiri. Kau malah menyuruhku membunuh putri kandungku sendiri. Kamu anggap dia anakmu. Apa dia menganggapmu ayahnya? Lihat tatapan matanya padamu. Seolah dia mau memakanmu. Lagi pula, dia kan anak Sia Sitong. Marga dia Sia Sitong. Apa hubungannya sama kamu? Apalagi, dia sekarang tahu soal kita berdua. Siapa tahu nanti dia balas dendam. Pokoknya, aku gak bisa jamin kita gak boleh punya masalah ini. Asal kita dapat harta, keluarga Sia nanti, aku akan melahirkan beberapa anak laki-laki untukmu. Itu kan lebih baik daripada anak perempuan kecil ini. Sepertinya, anak perempuan kecil ini memang gak bisa dibiarkan hidup. Tapi apa? kamu harus cepat-cepat melahirkan anak laki-laki untukku ya. Qin Xuan, Mengci, kalian sudah selesai ngobrol? Kak Sitong, kami sudah selesai. Oh iya, temanku memberiku beberapa tiket museum. Besok kan akhir pekan, kita ajak Xiaoyu pergi bersama yuk. Xiaoyu, mau pergi nggak? Ibu, aku nggak mau. Xiaoyu, kamu bilang apa sih? Xiaoyu. Ngomongnya lebih keras dong. Ibu, aku
Aku bilang aku mau pergi. Oke, kalau begitu besok kita pergi. Baiklah Kak Sitong, sampai jumpa besok. Aku pergi dulu. Oke. Ibu, Xiao Yu. Sitong, Xiao Yu ada di depanmu. Cepat, tangkap dia. Xiao Yu. Xiao Yu. Aku tidak mati. Mataku juga sudah sembuh. Pasti Qin Xuan. Kalau dia tahu aku tidak mati dan mataku bisa melihat lagi, dia pasti akan sangat senang. Aku akan memberinya kejutan. Sitong, sudah bangun? Sudah bertahun-tahun dia masih ingat aku paling suka Mawar Pink. Dia memang orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Dasar bajingan. Udah sadar? Belum. Dia beruntung banget ya. Padahal kita udah rencanain semuanya dengan sangat rapi. Gak nyangka dia gak mati juga setelah ditabrak. Gak apa-apa. Aku barusan tanya dokter. Kata dokter, asal dia nggak sadar hari ini, seumur hidupnya, dia bakal dirancang terus. Nanti, keluarga Xia bukannya bakal jadi milik kita semua. Uang asuransi tetap kita ambil. Setelah kita kuasai keluarga Xia, aku jadi CEO, kamu jadi wakilnya. Tanpa rencanaku, apa kamu bisa dapat semua ini? Kamu pikir kamu siapa sih? Kamu pikir kamu penting banget? Begitu aku kuasai keluarga Xia, kamu yang pertama bakal aku tendang. Sepertinya dia nggak bakal sadar. Ayo kita siapkan langkah selanjutnya. Gak bisa. Li Mengqi dan Li Cheng itu kakak adik. Aku cuma bisa mengandalkan diriku sendiri. Sitong. Kak Cheng, itu kamu? Aku di mana ini? Ini aku, Sitong. Kamu kemarin kecelakaan. Sekarang kamu di rumah sakit. Kecelakaan? Iya. Tunggu. Xiao Yuku. Nona Xia, Anda sudah sadar. Dokter, di mana putriku? Bagaimana keadaan putriku? Nona Xia, Anda baru saja sadar. Jangan terlalu emosi ya. Dokter, kumohon beritahu aku, bagaimana keadaan putriku sekarang? Nona Xia, putri Anda. Dia. Xiao Yu. Dokter, ada apa dengan putriku? Dia dan Anda dibawa ke rumah sakit bersamaan, tapi luka-lukanya tidak separah Anda. Sepertinya dia mengalami trauma berat. Jadi, dia masih belum sadar sampai sekarang. Qin Xuan. Li Mengqi. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Halo? Apa? Qin Xuan akan mengadakan rapat dewan direksi? Oke. Aku mengerti. Sitong. Qin Xuan memanggil semua direktur, bilang besok ada rapat dewan direksi. Katanya ada hal penting yang mau diumumkan. Aku bahkan belum mati. Mereka sudah segini, buru-buru. Kak Li Cheng, aku mau minta bantuanmu. Rumah sakit. Sampai sekarang belum mengeluarkan pengumuman. Sepertinya si Jalang itu benar-benar tidak akan bangun lagi. Rapat Dewan Direksi nanti, aku akan langsung mengumumkan. Kamu sebagai wakil direktur grup Xia. Wakil Direktur Kim, semua direktur grup sudah ada di ruang rapat. Mohon Anda segera ke sana. Ayo pergi sayangku. Sayangku, hari ini aku akan memberitahu kalian semua sebuah berita duka. Ketua grup Xia, istriku tercinta, Xia Sitong, sayangnya mengalami kecelakaan mobil dan telah menjadi vegetatif. Demi masa depan grup Xia dan juga agar Sitong tenang, aku terpaksa mengambil alih manajemen grup Xia. Jadi, mulai hari ini, saya umumkan, saya akan secara resmi mengambil alih grup Xia. Qin Xuan?
Qin Xuan, kamu tadi bilang mau mengambil alih apa? Enggak mungkin. Kok dia nggak kenapa-kenapa? Kamu ini, kenapa nggak bilang kalau sudah sadar? Sini, duduk. Aku juga baru sadar kok. Pas banget Kak Li Cheng datang mencariku. Aku dengar kamu mau mengadakan rapat dewan direksi. Jadi aku buru-buru datang. Apa ada masalah di perusahaan? Oh iya, kamu tadi bilang mau mengambil alih apa? Qin Xuan, jangan-jangan kamu mau mengambil alih grup Xia? Tanpa memberitahuku sama sekali ya? Kak Sitong, kamu salah paham. Kakak ipar cuma lihat kamu belum sadar. Sementara banyak urusan perusahaan yang tertunda, jadi dia cuma mau menggantikan posisimu sementara waktu. Nanti kalau kamu sudah sadar, nanti aku akan kembalikan kendali perusahaan padamu. Meng Qi, kok kamu di sini? Aku sudah berhenti dari perusahaan lama. Aku datang menemui kakak ipar. Minta dia mencarikan posisi untukku. Kebetulan saja bertemu. Betul. Mengki, kebetulan dia datang. Dia juga lulusan Universitas Ekonomi itu. Aku berpikir untuk menjadikannya direktur keuangan perusahaan. Menurutmu, bagaimana? Posisi direktur keuangan itu terlalu penting. Meng Qi masih terlalu muda. Tidak cocok, cari orang lain saja. Kamu atur lagi posisi untuk Meng Qi. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Kamu baru saja sadar. Aku akan mengantarmu pulang. Istirahatlah yang baik. Urusan grup, serahkan padaku. Kak, apa yang kamu lakukan? Li Mengci, jujur padaku. Kecelakaan Sitong kali ini, apa itu ulahmu dan Qin Xuan? Kak, apa yang kamu bicarakan? Kecelakaan Kak Sitong. Mana mungkin aku yang melakukannya? Jangan harap bisa membohongiku. Dulu waktu kecil, setiap kali kamu berbohong padaku, tanganmu pasti tanpa sadar akan menyentuh hidungmu. Li Mengci, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Iya, memang aku yang melakukannya. Aku sudah lama ingin Xia Sitong si Jalang itu mati. Kamu? Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya. Keluarga Xia punya budi besar pada kita berdua. Kalau bukan karena keluarga Xia yang membesarkan kita, apa kita bisa hidup seperti ini? Kamu tidak mau membalas budi saja sudah cukup. Tapi kamu malah ingin memutus satu-satunya garis keturunan keluarga Xia. Kamu ini. Kamu tidak tahu berterima kasih, tahu tidak? Budi besar. Iya, keluarga Xia memang membesarkan kita. Keluarga Xia membesarkan kita. Tapi mereka memperlakukan kita seperti anjing. Kamu sudah 10 tahun bekerja di grup Xia sejak lulus. Sampai sekarang, kamu cuma jadi sekretaris kecil yang disuruh-suruh orang. Bahkan tidak bisa masuk ke lingkaran inti. Sedangkan aku, situasi Zenhai itu, waktu dia masih hidup, dia tidak mengizinkanku masuk ke perusahaan. Bertahun-tahun ini, apa yang sudah kita dapatkan? Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku akan melaporkanmu. Kamu mau melaporkanku apa? Kamu mau melaporkan adik kandungmu satu-satunya. Dengar ya, aku satu-satunya keluargamu. Kamu mau demi seseorang yang tidak punya hubungan darah sama sekali melaporkanku. Dengan hubungan kita seperti ini, meskipun kamu melaporkanku, apa Xia Sitong akan membiarkanmu? Kak, kamu boleh tidak membantuku, tapi tolong jangan menghalangiku. Ada yang mau mencelakaimu. Hati-hati. Siapa ya? Rencana kita mungkin sudah diketahui orang. Siapa? Kakakmu. Bagaimana dia bisa tahu rencana kita? Apa kamu yang memberitahunya? Apa kamu mau membunuh kita berdua? Di depanku, singkirkan sifat burukmu itu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau aku yang memberitahunya, apa aku masih bisa di sini? Kan gak ada yang bilang ke dia. Kok dia bisa tahu? Waktu itu, kakakku di rumahmu, waktu dia lihat kita berdua pelukan, dia udah mulai curiga. Ditambah kejadian ini, dia pasti cepat menebaknya. Tapi, aku nggak tahu apa dia akan bilang ke Xia Sitong. Lagi pula, Xia Sitong memberiku perasaan seolah dia ikut main sandiwara sama kita. Kalau begitu, rencana kita harus ditunda dulu. Apa dia udah sembuh? Nanti malam kita coba aja. Bukankah kamu bilang, setelah dia buta, setiap malam dia jalan sambil tidur? Kalau begitu, kita lihat saja. Apa dia akan jalan sambil tidur malam ini? Kalau enggak, berarti dia udah sembuh. Tenang aja, jam segini dia pasti udah tidur. Aku akan segera ke sana. Sitong,
Tadi kamu nggak dengar apa-apa kan? Apa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu? Kok belum istirahat sayang? Aku khawatir. Xiaoyu sendirian di rumah sakit. Dia pasti takut. Aku ingin menjaganya. Kamu sekarang yang paling penting itu jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu sendiri nggak bisa jaga diri, gimana mau jaga Xiaoyu? Di rumah sakit sana, aku udah sewa perawat terbaik. Tenang aja, mereka bisa jaga Xiaoyu dengan baik. Lagi pula, Xiaoyu besok juga udah boleh pulang. Yang paling penting itu, kamu pulihkan dulu kesehatanmu, baru bisa jemput dia pulang kan? Betul nggak? Ayo, aku antar kamu tidur. Sitong. Sitong. Tunggu, malam ini aku mau tidur di kamar utama. Kamu gila ya? Kamu takut dia nggak tahu gitu? Dia kan buta, mana bisa tahu apa-apa. Meskipun dia tahu, dia punya bukti apa? Kamu benar. Qing Xuan, Li Mengqi, cepat atau lambat, semua penghinaan yang aku terima ini, semuanya akan kubalaskan pada kalian. Kok kamu berhenti? Qin Xian, aku lapar. Kamu di mana? Qin Xuan, kamu di mana? Aku takut banget. Oh, ternyata cuma jalan tidur. Dia memang buta. Kita terlalu banyak berpikir. Kan sudah kubilang dia itu bodoh. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada masalah. Kita tinggal selangkah lagi. Takut apa? Aku mau makan daging. Ada suara. Itu si babi betina. Aku mau makan daging. Cepat hentikan dia gila. Jangan. Orang jalan tidur tidak boleh diganggu. Nanti dia makin gila. Di sini. Cepat lari ke bawah. Kalau sudah keluar, aman. Cepat. Aku tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Dasar jalang. Bahkan saat jalan tidur pun dia mengincarku. Kenapa harus selalu aku yang mengalah? Aku akan membuatnya mati. Biarkan dia mati. Tenang dulu. Dia baru saja muncul di grup. Kita belum bisa menyentuhnya sekarang. Bukankah dia suka berjalan dalam tidur? Seorang wanita buta yang suka berjalan dalam tidur, jatuh dari atap. Bukan hal yang mustahil, kan? Halo, ini manajemen properti kompleks ya? Saya pemilik villa 701. Saya curiga ada pencuri di rumah kami. Cepat kirim orang untuk memeriksanya. Qin Xuan, sudah selarut ini, siapa sih? Sitong, kamu bisa melihat lagi? Nyonya Qin, saya satpam kompleks kita. Tadi Anda menelpon dan bilang ada pencuri di rumah, kan? Kamu tunggu di sini. Aku akan turun melihatnya. Nyonya Qin, apa Anda sendirian di rumah? Suami Anda mana? Aku di sini. Qin Xuan, kamu tadi kemana? Aku mencarimu kemana-mana tapi tidak ketemu. Di tubuhmu, kenapa ada bau parfum asing? Aku tadi di ruang kerja di lantai atas. Aku lagi ngurusin kerjaan kantor. Aku pakai headphone, makanya nggak dengar kamu panggil. Bau parfum di badanku ini. Mungkin tadi siang pas rapat di kantor, nggak sengaja nempel. Ada apa, Pak?
Tadi Nyonya Kin menelepon kami, bilang dengar suara di rumah, curiga ada pencuri. Jadi kami datang untuk memeriksa. Istriku salah dengar, nggak ada apa-apa di rumah kami. Qin Xuan, aku tadi benar-benar dengar ada suara di dalam rumah dan juga suara jeritan wanita. Pasti ada orang asing yang masuk rumah kita. Biarkan saja Pak Sapam memeriksa ya. Baru aku bisa tenang. Baiklah, Pak Sapam, suara yang kudengar tadi datangnya dari lantai atas. Kita ke atas dulu saja ya. Pak Sapam, tolong periksa dengan teliti ya, terutama di tempat-tempat yang mudah untuk bersembunyi, seperti di bawah ranjang atau lemari. Tenang saja Nyonya Kin. tenang saja Nyonya Tenang Kin. saja Nyonya Kin. Saya pasti akan periksa sampai tuntas untuk Anda. Pak Satpam, lemari pakaiannya sudah penuh, nggak perlu diperiksa. Qin Xuan, lebih baik biarkan Pak Satpam membantu kita memeriksanya ya. Ada apa Pak Satpam? Apa ada sesuatu yang Anda temukan? Keluarga Xia ini sekarang, Tuan Qin yang berkuasa loh. Lebih baik saya tidak menyinggung perasaannya. Tidak ada. Tadi waktu buka pintu, bajunya jatuh. Nyonya Qin terlalu khawatir saja. Di rumah Anda, tidak ada bahaya apapun. Sudah ku bilang Sitong, apa kamu tadi mimpi buruk sampai menganggap mimpi itu nyata? Qin Xuan, ternyata selama ini kamu menipuku seperti itu. Kalau begitu, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa menipuku. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kesehatan itu penting, Pak Satpam. Di rumah kami tidak ada apa-apa lagi. Anda bisa kembali bekerja. Sitong, ayo, aku temani kamu istirahat. Xia Xitong, dasar jalang, aku pasti akan membunuhmu. Adikku, hentikanlah. Kak, kok kamu di sini? Aku melihat semua yang terjadi barusan. Xia Xitong setelah ayahnya meninggal bisa mengelola begitu banyak urusan grup sendirian. Pasti tidak sesederhana kelihatannya. Aku tidak mau kamu sampai terjerumus ke jurang kehancuran. Jadi adikku, hentikanlah. Hentikan? Kak, apa kamu lupa? Semua penghinaan yang kita alami selama ini, kamu memanggil Xia Zhenhai, si tua bangka itu ayah. Menganggap Xia Xitong seperti adik kandung. Apa mereka menganggap kita sebagai keluarga? Meng Ci, kenapa kamu cuma berdiri di situ? Apa kamu tidak lihat Sitong mau meludahkan biji anggur? Cepat, ambilkan tempat sampah. Jangan ditaruh di lantai. Susah kalau meludah seperti itu. Pegang ini, supaya Sitong gampang meludah. Bukan begitu, Ayah. Bagaimana bisa Ayah menyuruh Mengki melakukan ini? Menci, taruh tempat sampahnya. Sini, duduklah. Mari kita makan bersama. Sitong, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Xia. Aku membesarkan mereka hanya agar mereka bisa melayanimu nanti. Para pelayan ini mana bisa makan bersama tuannya. Ayah, kok Ayah bisa ngomong gitu sih? Sudahlah, nanti kamu juga akan mengerti. Li Cheng, kamu juga jangan cuma berdiri. Sana, siapkan makanannya. Semua ini harus kubalaskan pada Xia Xitong. Lagi pula, aku juga sudah tidak bisa mundur lagi. Si tua bangka Xia Zhenhai itu, aku yang membunuhnya. Apa? Maksudmu kematian ayah itu ulahmu? Si tua bangka itu pantas mati. Bukan cuma ku buat dia mati, tapi juga ku buat dia tidak punya keturunan. Baru amarahku bisa rendah. Kasih tong, kakak ipar. Menci, kok kamu di sini? Xiao Yu kan keluar rumah sakit hari ini. Sebagai bibinya, tentu saja aku harus ikut kalian. Kenapa? Kalian tidak menyambutku ya? Mana mungkin. Aku malah senang sekali. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kak Sitong, kakak naik mobil duluan. Aku ada urusan penting yang harus kubicarakan dengan kakak ipar. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Karena kita sekarang tidak bisa menghadapi Xia Xitong, kalau begitu, kita hadapi Xiao Yu dulu. Aku sudah menghubungi rumah sakit jiwa. Kau cari cara untuk memasukkannya ke sana. Begitu dia masuk ke sana, dia tidak akan bisa keluar lagi. Kau memang punya cara. Hancing, aku butuh bantuanmu. Xiao Yu? Xiao Yu, ini ibu nak. Apa kau tidak mengenali ibu lagi? Dokter, ada apa dengan putriku? Putri Anda sepertinya mengalami trauma psikologis yang sangat besar. Karena itu, dia menutup diri. Ini sudah termasuk dalam kategori penyakit mental. Bukan lagi sesuatu yang bisa saya tangani. Bagus sekali. Tuhan memang membantuku. Kak Sitong, kakak jangan terlalu sedih. Begini saja, kulihat kakak juga butuh seseorang untuk merawatmu. Kakak ipar pasti nggak ada waktu buat jaga Xiao Yu. Gimana kalau
Biar aku saja yang jaga Xiaoyu deh. Kebetulan aku kenal satu direktur rumah sakit jiwa yang hebat banget. Nggak perlu. Kasih Tong, kamu jangan menolak dong. Sudah seharusnya aku jaga Xiaoyu. Xiaoyu. Jangan, aku nggak mau. Xiaoyu. Mama! Ikut Bibi yuk. Kamu ingat kan apa yang Bibi bilang? Cepat ikut Bibi. Kasih Tong, kamu. Sudah kubilang, aku bisa jaga Xiaoyu sendiri. Sitong, jangan kekanak-kanakan deh. Kamu sendiri aja nggak bisa jaga diri. Gimana mau jaga Xiaoyu? Aku bisa cari orang sendiri. Sitong, kamu. Shitong, lama nggak ketemu. Siapa dia? Dia Hancing. Aku pernah lihat foto dia dan Sitong di rumah. Dia teman sekamar Sitong waktu kuliah. Sahabat baiknya. Sekarang dia adalah pakar psikologi terkenal di dunia. Dia itu yang sering diberitakan di majalah. Pakar psikologi terkenal di dunia, Hancing. Kamu, apa yang kamu lakukan? Begini caramu menjaga sahabatku dan putri angkatku, membiarkan wanita entah dari mana asalnya, yang tidak jelas asal-usulnya, seenaknya memerintah di sini. Kamu. Hancing, kamu salah paham. Mengki itu putri angkat ayah mertuaku. Dia juga bibi Xiaoyu. Tadi dia cuma sangat menyayangi Xiaoyu kok. Membelanya begitu rupa. Kalau orang nggak tahu, pasti mengira kalian berdua yang pasangan suami istri sungguhan. Hancing, kamu bercanda ya? Bercanda? Kamu tahu apakah itu bercanda atau bukan? Aku juga tahu. Jangan lupa aku ini kerja apa. Hancing, kamu memang salah paham sama Qin Xuan. Mengci itu tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Dia baru pindah dari rumah beberapa tahun ini. Hubungan dengan Qin Xuan memang jadi agak dekat. Qin Xuan selalu menganggap Mengki seperti adik kandungnya. Mengci, kamu tidak ada urusan di sini lagi. Kamu pulang saja dulu. Sekarang kamu puas? Tapi soal Xiaoyu, itu urusan keluarga kami. Jadi kamu tidak perlu repot-repot. Aku akan mencarikan Xiaoyu psikolog yang lebih baik. Sitong, ayo kita pulang. Sitong, ini soal Xiaoyu. Jangan kekanak-kanakan begitu dong. Xiaoyu sudah kutitipkan pada Hancing. Apa kamu bisa menemukan psikolog yang lebih baik dari Hancing? Atau jangan-jangan, kamu memang tidak ingin Xiaoyu mendapat perawatan terbaik? Mana mungkin? Baiklah, aku ikut katamu. Serahkan Xiaoyu pada Hancing. Sitong, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Xiaoyu dengan baik. Kalau begitu, aku bawa Xiaoyu pergi dulu. Kalau sampai aku tahu kamu berbuat macam-macam pada Sitong, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Maafkan Xiaoyu, ibu belum bisa melindungimu sekarang. Demi keselamatanmu, Mama terpaksa bersikap tega begini. Tapi Mama bersumpah, suatu hari nanti, Mama akan menjemputmu kembali dengan terhormat. Sitong, ayo kita pulang. Halo? Oke, aku mengerti. Sitong, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus menyelesaikannya. Bisakah kamu pulang sendiri? Tentu saja, pergilah. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau sudah sampai rumah, telepon aku ya. Sitong, apa sih yang dia rencanakan? Si Sitong si Jalang itu, kenapa banyak banget yang bantuin dia? Sekarang ada psikolog lagi, jemput Xiaoyu pergi. Menci, aku punya firasat. Rencana kita kali ini mungkin bakal gagal. Lebih baik kita berhenti saja. Berhenti? Qin Xuan, sejak kejadian 5 tahun lalu itu, kita sudah nggak bisa berhenti lagi. Bajingan, uangnya sudah kubawa. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut putriku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tenang saja, Direktur Xia. Aku cuma butuh uang. Aku sudah sampai di persimpangan yang kamu bilang. Aku harus ke arah mana? Seberangi jalan, kemari ke seberang. Kalian. Hancing, kok kamu di sini? Ternyata kamu sudah bisa melihat ya. Kalau matamu sudah pulih, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dan lagi, sebenarnya apa yang terjadi padamu sekarang? Hancing, jangan tanya-tanya lagi. Ini semua urusan keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mau melibatkanmu. Sekarang, kamu cukup bantu aku menjaga Xiaoyu saja. Shitong, jangan bicara begitu padaku. Apa maksudmu urusan keluargamu tidak ada hubungannya denganku? Kuliahku, kalau bukan karena bantuan Paman Xia, mana mungkin aku bisa menyelesaikannya? Apalagi, selama ini aku sudah menganggapmu dan Paman Xia seperti keluarga sendiri. Sekarang Paman Xia sudah tiada. Lalu saat kamu ada masalah, kamu mau menjauhkanku begitu saja?
Apa kamu sudah tahu sejak lama kalau Qin Xuan dan Li Mengqi itu tidak beres? Apa mereka berdua yang mencelakaimu? Iya. Ada apa sebenarnya ini? Cepat ceritakan padaku. Kamu sendirian saja. Apa kamu bisa melawan mereka berdua? Mereka berdua ingin membunuhku, lalu mengambil semua aset grup Xia menjadi milik mereka. Qin Xuan bajingan itu, dan Li Mengqi sih tidak tahu berterima kasih itu, ternyata sekejam itu. Tidak hanya ingin membunuhmu, tapi juga ingin meracuni Xiao Yu. Bukan cuma itu, masalah ayahku 5 tahun lalu. Mungkin ada hubungannya juga dengan mereka berdua. Apa? Kagli Cheng, kok kakak tahu aku di sini? Sejak tahu kamu buta, aku takut kamu kenapa-kenapa. Jadi aku pasang satu di ponselmu, sistem pelacak. Jadi kamu kesini cari aku mau apa? Apa kamu mau? Kamu mau aku berdamai sama adikmu? Enggak, Aku sudah memutuskan buat bantu kamu melawan adikku. Kamu mau bantu aku melawan Li Mengqi? Li Cheng, Li Mengqi itu adik kandungmu. Kenapa kami harus percaya sama kamu loh? Saat mengambil keputusan ini, aku juga sudah berpikir panjang. Tapi setelah tahu satu hal kemarin, aku sadar dia sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Makanya, aku memutuskan untuk memihakmu. Tadi malam, kamu juga ada di rumahku. Betul. Sejak hari itu di kantor, waktu aku tahu mereka mau mencelakaimu, aku udah mulai mengamati secara diam-diam. Telepon peringatan yang kamu terima sebelumnya, itu juga dari aku. Tadi malam, setelah aku tahu Mengqi pergi ke rumahmu, aku langsung mengikutinya. Diam-diam aku menyelinap masuk ke rumahmu. Waktu mereka mau mencelakaimu, aku sebenarnya mau bertindak. Nggak nyangka kamu bisa mengatasinya sendiri. Berarti, kamu juga baru memutuskan untuk membantuku setelah tahu aku sudah pulih. enggak. Mengqi sendiri yang bilang padaku kemarin, kalau dia dan Qin Xuan yang membunuh ayah yang membesarkanku sejak kecil, aku nggak bisa membalas kebaikan dengan kejahatan. Apa katamu? Li Mengqi sendiri yang bilang padamu. Dua bajingan ini, aku pasti akan membuat mereka mati mengenaskan. Shitong, tenang dulu. Meskipun Li Mengqi sudah mengaku sendiri, Tapi ini tidak bisa jadi bukti langsung. Kita harus menenangkan mereka dulu, mengumpulkan bukti, baru bisa menghabisi mereka. Qinshan, aku curiga Xia Xitong bukan cuma sudah sadar, tapi dia juga tahu penyebab kematian Xia Zhenhai ada hubungannya sama kita. Ponsel itu kamu yang ambil. Kamu apakan sih? Ponsel Xia Zhenhai, Xia Xitong mau mengambilnya. Tapi aku sudah menghapus riwayat panggilannya. Seharusnya nggak ada masalah kan? Dasar bodoh. Ponsel itu ada fitur rekam suaranya. Si tua bangka Xia Zhenhai itu pasti sudah menyiapkan sesuatu. Kenapa masih bengong? Cepat pulang dan bereskan. Nggak becus. Cuma bisa bikin masalah. aku sekarang harus cepat pulang. Kalian berdua siap sedia untuk kuhubungi? Di mana? Bukankah ini hari saat ayahku kecelakaan? Qin Xuan, kamu sudah pulang? Apa itu kamu? Iya, aku sudah pulang. Kenapa kamu di sini? Hari ini Xiao Yu pergi. Hati saya sedih sekali. Jadi teringat ayah. Makanya saya datang ke sini. Jangan khawatir. Xiao Yu pasti akan baik-baik saja. Keluarga kita pasti akan berkumpul lagi. Keluarga? Qin Xuan, orang sepertimu tidak pantas punya keluarga. Aku bersumpah, aku pasti akan menghancurkan reputasimu dan membuatmu mati mengenaskan. Tenang saja, Direktur Xia. Saya cuma butuh uang. Asal saya dapat 5 juta ini, saya jamin putri Anda tidak akan kenapa-kenapa. Qin Xuan, ternyata kamu. Xitong? Ada apa? Tadi perusahaan telepon, ada masalah sama kontrak. Aku harus urus sebentar. Kamu lagi dengerin apa sih? Dengerinnya serius banget. Udah bertahun-tahun, masih suka ceco aja. Dulu kita kan kenalan gara-gara Jaicho. Sudah, aku pergi ke kantor dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Oke. Halo sayang, pergi ke kantor saja. Aku tunggu di kantor ya. Kalian tidak ketahuan oleh Qin Xuan kan? Tidak, kami masuk setelah dia pergi. Qin Xuan dan Mengqi, mereka pergi ke kantor untuk berselingkuh. Menurutmu, apa kita bisa memanfaatkan ini? Oh ya, Shitong. Bukankah di internet selalu diberitakan tentang kamu dan Qin Xuan, pasangannya harmonis? Qin Xuan itu suami idaman kan? Kita ini bisa loh memanfaatkan hal ini. Maksudmu? Kak Li Cheng, tolong carikan wartawan. Baik, Direktur Xia, terima kasih banyak sudah mengundang kami
untuk mewawancarai Anda dan Wakil Direktur Qin, pasangan teladan ini. Aku sih tidak terlalu penting. Yang utama itu suamiku. Setelah aku buta, dia merawatku dengan sangat baik. Tapi, dia masih harus menanggung cap suami numpang hidup dan parasit. Hari ini, aku cuma mau membuktikan padanya. Semoga kalian semua bisa lebih mengerti dia. Suamiku ada di atas. Ayo kita naik bersama. Oke. Cepat rekam. Suami, numpang hidup grup Xia, selingkuh. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Pergi sana. Qin Xuan. Sitong, kenapa kamu di sini? Dengar penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Qin Xuan, kamu benar-benar mengecewakanku. Kita cerai saja. Sitong, dengar penjelasanku. Kagli Cheng. Aku tidak mau menghadapi mereka. Ayo kita pergi. Sitong, Permisi, ada apa ini? pergi sana. Jelaskan dong. Pergi. Sitong, ini adalah beberapa bukti yang aku kumpulkan selama ini. Lihatlah. Setelah penyelidikan selama ini, Qin Xuan membersihkan jejaknya dengan sangat rapi. Untuk sementara, belum ada yang ditemukan. Tapi Mengki, saat dia bekerja sebagai agen asuransi, dia menerima uang dari orang lain dan melakukan banyak hal yang keji dan merugikan. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia bisa jadi. Seperti ini sekarang. Kak Li Cheng, aku ingatkan kamu. Aku dan Mengki sudah sampai pada titik di mana kalau bukan dia yang mati, aku yang akan hancur. Kalau sampai tiba hari kehancuran, kita berdua, apa kamu akan memintaku untuk memaafkannya? Tenang saja soal itu. Karena aku sudah memutuskan untuk di pihakmu, aku sudah memikirkan akhirnya nanti. Apa yang harus kulakukan dan apa yang tidak boleh kulakukan, aku mengerti semuanya. Bagus. Aku percaya padamu. Tapi bukti-bukti ini sekarang belum cukup untuk membuat mereka masuk neraka. Tapi ini bisa kita manfaatkan. Kalau begitu, antar aku pulang dulu ya. Oke. Sitong, kamu percaya padaku. Masalah ini sungguh bukan aku yang memulai. Itu Li Mengqi yang sengaja menggodaku. Qin Xuan. Setelah aku kembali, aku sudah memikirkannya baik-baik. Sebenarnya ini juga bukan salahmu. Aku tahu, sejak aku buta, aku tidak pernah menjalankan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Jadi, kau jadi tidak bisa menahan godaan seperti itu. Sitong, kau benar-benar berpikir begitu? Cepatlah bangun. Aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Untuk menebus kesalahanku sebagai seorang istri selama ini, hari ini, aku sengaja membuatkan sup untukmu. Dulu, bukankah kau paling suka sup buatanku? Cepatlah coba. Tidak benar. Sitong, bagaimana kau bisa membuat sup kalau tidak bisa melihat? Tadi saat Bibi pulang, dia lupa mematikan kompor. Aku tiba-tiba teringat selama ini, aku merasa bersalah padamu. Jadi aku berpikir, ini untukmu. Aku masakin sup sebagai permintaan maaf. Aku susah payah, baru bisa bikin segini. Cepat coba deh. Sitong, sup buatanmu masih seenak dulu. Kalau enak, baguslah. Aku takut karena udah lama nggak masak, kemampuanku menurun. Mana mungkin. Tapi lain kali jangan masak lagi ya. Kalau kamu terluka, aku bakal sedih. Ayo, aku bantu kamu ke sofa buat istirahat. Kenapa kepalaku tiba-tiba pusing banget ya? Ada apa ini? Qin Xuan, apa kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Mending kamu istirahat yang benar deh. Biar ini semua Bibi besok yang beresin. Qin Xuan. Qin Xuan, aku tanya kamu, siapa dalang dibalik semua ini? Siapa sebenarnya? Dan lagi, kecelakaan mobil yang menimpaku dan Xiaoyu dulu itu, apa Li Mengqi yang lakukannya? Benar, dia. Kecelakaanmu dan Xiaoyu itu Li Mengqi yang merencanakannya. Waktu itu, aku tidak setuju. Aku dipaksa melakukannya olehnya. Lalu, 2 hari yang lalu, siapa yang mau mencelakaiku? Itu juga Li Mengqi. Qin Xuan, Ada apa? tadi kamu tiba-tiba pingsan saat makan. Aku memanggilmu berkali-kali, tapi kamu tidak bangun. Aku benar-benar ketakutan. Kamu kenapa sih? Mungkin akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja. Kepalaku masih pusing sekarang. Kalau begitu, cepatlah istirahat yang baik ya. Memang banyak urusan perusahaan akhir-akhir ini. Kamu benar-benar sudah bekerja keras. Benar, dia. Kecelakaanmu dan Xiaoyu itu Li Mengqi yang merencanakannya.
Waktu itu, aku tidak setuju. Aku dipaksa melakukannya olehnya. Dasar Jinsuan. Beraninya kamu mengkhianatiku. Xia Xitong, kamu benar-benar sudah pulih ya? Bagaimana, Menci? Setelah melihat apa yang kukirimkan padamu, apa pendapatmu? Terus kenapa? Kamu pikir trik murahan begini bisa menipuku? Secara hukum, taktik-taktik ini tidak bisa jadi bukti. Oke, kalau kamu memang sepaham itu soal hukum, bagaimana dengan ini? Bagaimana kamu bisa punya ini? Apa maumu sebenarnya? Aku ingin tahu kebenarannya. Kenapa aku harus percaya ini bukan jebakanmu? Qin Xuan itu orang seperti apa? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Setelah kejadian hari ini, dia sudah mengaku padaku. Katanya, semua ini kamu yang suruh. Kalau nggak percaya, kamu bisa lihat Weibo-nya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi orang seperti Qin Xuan, demi kepentingannya sendiri, bahkan anak kandungnya sendiri bisa dia bunuh. Apalagi kamu. Baginya, kamu hanyalah pion. Pikirkan baik-baik. Dia pelakunya. Kecelakaan mobilmu dan Xiaoyu. Itu semua diatur oleh Li Mengqi. Waktu itu, aku nggak setuju. Aku dipaksa sama dia. Qin Xuan, kau tidak punya hati. Jangan salahkan aku kalau aku juga tidak punya hati. Gimana? Sudah sadar? Aku akan ceritakan semuanya padamu. Bisakah kau melepaskanku? Bisa. Besok kita ketemu di kafe. Aku akan ceritakan semua yang ingin kau tahu. Semuanya. Oke. Hanqing, besok Li Mengqi mengajakku bertemu. Rencana kita berhasil. Kak Xitong, Jangan pura-pura menyedihkan di depanku. Ceritakan semua yang kau tahu. Semuanya. Kau mau apa? Kak Xitong, kau harus percaya padaku. Semua yang kulakukan ini, aku dipaksa oleh bajingan Qin Xuan itu. Coba ceritakan baik-baik. Bagaimana dia memaksamu? Tidak lama setelah kalian menikah, suatu malam, dia memperkosaku. Dan juga, dia ambil banyak fotoku. Dia mengancamku pakai foto-foto itu. Kalau aku nggak bantu dia untuk melakukan perbuatan jahat itu, dia bakal sebar foto-foto itu ke internet. Aku nggak berani nggak bantu dia, Kak. Jadi, semua perbuatan kalian berdua itu Qin Xuan yang suruh? Kamu cuma dipaksa ikut? Iya. Dan Qin Xuan, dia pakai uang perusahaan keluarga Xia. Semua yang dia bilang itu, aku punya rekamannya. Aku punya rekaman suaranya. Oke. Kalau gitu, kirim semua rekaman itu ke aku. Terus, soal ayahku 5 tahun lalu. Siapa di antara kalian berdua yang melakukannya? Kak Xitong, soal kejadian 5 tahun lalu itu, awalnya aku nggak tahu apa-apa. Qin Xuan, waktu itu dia telepon aku. Dia kasih tahu aku waktu dan tempatnya. Dia suruh aku nyetir ke sana. Pas aku sampai, baru aku tahu. Dia mau aku bunuh orang. Jelas aku nggak mau dong. Tapi dia mengancamku lagi dengan foto-foto itu. Setelah tabrakan, baru aku tahu itu ayah. Waktu itu, aku mau menelpon. Tapi dia menghalangiku lagi. Akhirnya, ayah meninggal karena kehilangan banyak darah. Kak Xitong, ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Cukup. Kak Xitong, aku bersumpah, semua yang kukatakan itu benar. Tidak ada satupun kebohongan. Mulai sekarang, aku tidak akan membantu Qin Xuan lagi. Maafkan aku ya. Sudah, pergilah. Kak Xitong, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku pasti akan jadi orang baik. Mengki itu. Apa yang dia katakan tidak benar. Aku tahu kok. Tapi yang dia katakan tentang Qin Xuan, semuanya benar. Bagian tentang dirinya sendiri, itu semua karangan. Tapi semua yang dia katakan ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Qin Xuan. Biarkan dia istirahat 2 hari dulu. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Qin Xuan, kau masih berani duduk di sini? Kamu tahu nggak sih, kemarin, hanya karena skandalmu itu, berapa banyak saham grup anjlok. Kalau memang menantu numpang hidup, ya harus tahu diri sebagai menantu numpang hidup. Kurasa Direktur Xia saja yang matanya nggak jeli. Makanya kamu si berandal ini bisa sombong sampai sekarang. Karena kamu sudah nggak bisa mengelola grup lagi, maka serahkan saja hak pengelolaan itu. Betul. Serahkan hak pengelolaan itu. Semuanya sudah cukup bicarakan. Qin Xuan,
Sikapmu ini apa-apaan sih? Direktur Wang, jangan pura-pura sok suci begitu. Mau menjatuhkanku? Boleh, tapi kembalikan dulu semua uang suap yang kamu makan dariku itu. Muntahkan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Uang itu, aku sama sekali nggak suka. Sejak kamu masuk keluarga Xia terus-menerus kena masalah. Kinerja grup juga makin buruk. Kurasa kamulah biang kerok di baliknya. Kamu punya bukti untuk semua ini? Kalau nggak ada bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kamu. Grup Xia ini adalah hasil perjuangan kami dan ayah Xia yang kami bangun. Aku nggak mungkin membiarkannya hancur di tangan orang licik sepertimu. Hari ini kita harus bertemu Direktur Xia. Biarkan Direktur Xia mengusirmu. Orang nggak tahu diri ini. Keluar. Direktur Xia? Direktur Xia yang kalian maksud itu hanyalah seorang sampah buta. Dia butuh aku sekarang. Apalagi kalian. Menurutku ya, Dewan Direksi ini cuma bikin masalah aja. Buat grup ini nggak ada gunanya sama sekali. Menurutku, lebih baik hari ini kita batalkan hak pengambilan keputusan Dewan Direksi dan bubarkan Dewan Direksi. Xingxuan, kamu keterlaluan. Kurang ajar. Jangan lupa, siapa yang berkuasa di grup ini sekarang? Oh iya? Benarkah? Kok aku nggak tahu. Ternyata kamu punya kemampuan sebesar itu. Sitong, kok kamu di sini? Kamu bisa melihat. Wakil Direktur Chin, ada yang melaporkanmu atas penggelapan pajak dan penyalahgunaan dana perusahaan. Dokumenmu sudah diserahkan ke Departemen Audit. Beberapa hari ke depan, mohon jalani penyelidikan. Qin Xuan menyalahgunakan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi. Dia tidak pantas lagi memegang kendali grup Xia. Sekarang, sebagai pembuat keputusan tertinggi di grup ini, saya umumkan jabatan wakil direktur dicabut darinya. Mulai sekarang, Qin Xuan dan grup Xia tidak ada hubungan apapun lagi. Tidak mungkin. Aku pemegang saham terbesar kedua di grup ini. Kau tidak punya hak untuk memecahku. Sekarang reputasimu hancur dan kau akan segera masuk penjara. Menurutmu, hak apa lagi yang kau punya untuk melawan? Ternyata kau selama ini pura-pura buta. Jadi, para wartawan hari itu, kau sengaja memanggil mereka juga. Dasar wanita jalang. Kalau aku tidak pura-pura buta, bagaimana aku bisa tahu selama ini kau dan Li Mengqi terus merencanakan pembunuhanku? Sejak kapan kau tahu? Penggapal, usir orang tak tahu diri dan tak tahu berterima kasih ini dari grup. Sitong, aku salah. Sitong, maafkan aku Sitong. Aku salah Sitong. Maafkan aku Sitong. Sitong. Brengsek, nggak punya mata ya? Berani-beraninya kamu nyetop mobilku. Maaf Tuan Kim, 1 jam yang lalu Nyonya Qin Oh tidak, Nona Xia, sudah menghapus semua informasi Anda. Anda sudah bukan penghuni kompleks kami lagi. Bagus sekali Xia Sitong. Kamu jadi berani ya? Kamu pikir bisa mengendalikanku? Tunggu saja. Sitong, oh tidak, Direktur Xia. Setelah Qin Xuan kabur, dia pulang ke rumah dulu, tapi dihentikan oleh satpam kompleks di depan gerbang. Sekarang, dia pergi mencari Li Mengqi. Terus awasi dia. Begitu mereka berdua bertemu, kebenaran akan terungkap. Li Mengqi, kamu melaporkanku kan? Kamu mencelakaiku. Qin Xuan, kamu masih punya muka bicara. Bukan kamu yang mengkhianatiku duluan. Mana mungkin aku melaporkanmu? Cepat pergi dari rumahku. Aku nggak mau lagi terseret masalahmu. Kamu bodoh ya. Kita berdua ini satu perahu. Kalau aku menyerahkanmu padanya, apa untungnya bagiku? Xia Sitong tetap gak akan melepaskanku. Lalu, Xia Sitong itu, bagaimana dia tahu semua ini? Termasuk rekaman itu, ada apa lagi? Aku bilang, setelah minum sup darinya hari itu, aku langsung pingsan. Ternyata dia membiusku untuk memancing pengakuanku. Dan lagi, para wartawan yang mengerumuni kita hari itu, dia juga yang memanggil mereka untuk memecah belah kita. Xia Sitong sekarang licik banget ya. Bukan cuma Xia Sitong, tapi juga sahabatnya, Han Jing, pasti ikut terlibat. Kalau cuma Xia Sitong sendiri, nggak mungkin kita sampai sengsara begini. Sahabatnya itu, apa dia belum pergi? Berarti, Xia Xiaoyu masih ada di kota ini? Kamu mau bilang apa? Kalau begitu, lebih baik kita coba habis-habisan. Sitong, kita sudah membuat mereka terpojok seperti ini. Mereka pasti akan melawan habis-habisan. Sangat mungkin mereka akan mengincarmu. Kamu harus sangat berhati-hati. Qin Xuan, sudah begini, masih berani meneleponku? Pasti mau berdamai dan bernegosiasi kan? Qin Xuan,
kamu masih berani meneleponku sekarang? Ibu, cepat tolong aku. Xiao Yu, bagaimana bisa aku melakukan kesalahan serendah ini? Xia Sitong, sekarang kita bisa bicara baik-baik kan? Dasar bajingan, binatang. Xiao Yu itu putri kandungmu. Putri kandung. Kamu sudah membuatku terpojok begini. Apa kamu pernah berpikir kalau aku adalah ayah kandung putrimu? Aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Menurutmu, apa lagi yang harus aku pedulikan? Katakan saja, syarat apa yang kamu inginkan. Asalkan kamu nggak nyakitin Xiao Yu, aku bisa janjiin apa aja. Baiklah. Gedung mangkrak di pinggir kota itu. Aku kasih kamu waktu 1 jam. Kamu datang sendiri. Kalau aku tahu kamu bawa orang lain atau kamu telat, aku nggak bisa jamin apa yang bakal aku lakuin. Hal gila apa yang bakal aku lakuin. Aku harus nyelamatin Xiao Yu. Shitong, tenang dulu. Target mereka itu kamu. Selama kamu gak muncul, mereka gak akan nyakitin Xiao Yu. Kita harus lapor polisi dulu. Betul. Gak ada waktu lagi. Li Cheng, Cepat lapor polisi. Oke. Qin Xuan, aku datang. Cepat lepasin Xiao Yu. Mama, hati-hati. Ini mobil Sitong. Terus mereka di mana? Sitong pasti dibawa sama mereka. Bukankah kamu pasang pelacak di tangan Sitong? Cepat lihat, mereka pergi kemana? Betul. Arah sini. Itu gudang kosong di sebelah barat kota. Mama. Xiao Yu, jangan takut. Mama di sini kok. Sebenarnya kalian mau apa sih? Xia Sitong, mati saja dengan tenang. Kenapa susah sekali? Sudah bikin banyak masalah. Akhirnya tetap jatuh ke tanganku juga kan? Sama saja seperti ayahmu yang tua bangka itu. Tidak tahu diri. Kenapa kamu membunuh ayahku? Karena dia terus menghalangi pernikahan kita. Dan juga terus menghinaku. Lihat saja penampilanmu yang miskin itu. Hah, kata ingin makan angsa. Mimpi saja sana. Kamu, cepat pergi sana. Kalau aku melihatmu lagi, akan kupatahkan kakimu. Paman, aku dan Sitong, kami saling mencintai dengan tulus. Iya, ayah. Qin Xuan itu orang baik. Restui saja kami ya. Kamu diam. Orang seperti ini sudah jelas bukan orang baik. Aku beritahu kamu. Selama aku hidup, aku tidak akan setuju. Ayo, ikut aku pulang. Pulang. Aku punya cara agar kamu bisa mencapai tujuanmu. Aku sudah berusaha keras untuk mengenalmu, mendekatimu, bahkan rela mengorbankan harga diriku menjadi menantu numpang hidup. Kenapa dia bisa menolakku hanya dengan satu kata? Jadi, aku berbohong sedikit, menelpon. Tidak kusangka si tua bangka itu percaya. Kamu tidak tahu. Saat dia meninggal, dia memanggil namamu. Cih, Qin Xuan. Dasar bajingan, kamu lebih rendah dari babi dan anjing. Masih mau memaki? Oh iya, aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Ide ini datang dari putri yang ayahmu besarkan sendiri. Dia yang mengusulkannya. Ayahmu juga ditabrak sampai mati olehnya sendiri. Kamu tidak tahu, saat dia menabrak ayahmu sampai mati, betapa senangnya ekspresinya. Li Mengqi, dasar tidak tahu berterima kasih. Dulu, kalau bukan karena keluargaku yang merawatmu, kamu pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Mana mungkin kamu bisa seperti sekarang ini? Dasar jalang, kamu berani bilang begitu. Selama aku di rumahmu, apa aku pernah dihormati? Aku hidup seperti anjing. Aku ingin seluruh keluargamu mati. Keluarga Xia harus punah. Jangan pukul ibuku. Tapi mati begitu saja, terlalu mudah. Sebelum mati, tanda tangani dulu kontrak pengalihan saham ini. Anggap saja, sebelum kamu mati, kamu melakukan sesuatu yang berguna. Kamu ingin aku mati, tapi juga ingin aku mengalihkan saham padamu. Kalian terlalu banyak berharap. Kamu tidak takut mati, tapi bagaimana dengan dia? Apa dia tidak takut? Kamu mau tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Grup Xia akhirnya jadi milikku. Mengqi, Kamu. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti? kalian hanyalah bidak caturku. Sekarang giliran kalian.
Li Cheng. Kakak. Adikku, perbuatan salah harus dibayar. Sitong, Setelah beberapa waktu perawatan, pemulihan Xiaoyu cukup baik. Tapi, kejadian itu sangat memengaruhi Xiaoyu. Terlalu besar. Xiaoyu masih akan trauma. Mau gimana lagi? Nanti cuma bisa membimbingnya pelan-pelan. Sitong. Aku lihat pintunya nggak dikunci, jadi aku masuk aja. Hancing. Kak Li Cheng, ada apa? Putusan Mengki sudah keluar. Pembunuhan berencana, pemerasan, penculikan, dan beberapa kejahatan lainnya dihukum mati. Qin Xuan nggak bisa diselamatkan. Kasusnya nggak akan diusut lagi. Ini balasan yang pantas didapat. Ayah bisa tenang sekarang.